Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita yang saat ini kita sudah sampai kepada surat Al-Quraisy ya. Surat Al-Quraisy. Yang Quraisy sendiri itu pun merupakan salah satu kabilah yang hidup di Jazirah Arab yang dari sanalah Rasulullah SAW berasal. Oleh karena itu memang kabilah Quraisy ini memiliki beberapa keutamaan ya yang Allah lebihkan istimewakan mereka ya karena Rasulullah SAW dari Quraisy sehingga otomatis ya kabilahnya pun terangkat dan punya keutamaan ya. Di sini ada yang belum hafal surat Al-Quraisy? Alhamdulillah. Sudah hafal semua ya? Ini Insyaallah. saya yakin sering dipasangkan sama kulhu dalam sholat sunnah ya karena suratnya pendek dan praktis. Kalau sholat sunnah salah satunya kita sering baca ini ya. Ya termasuk saya ya sering baca ini karena kalau misalnya buru-buru waktunya mepet gitu ya, surat ini sering jadi andalan. Baik di sini bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu karena kebiasaan orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan dalam tanda kurung pemilik ya rumah ini, maksudnya Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka dan menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Baik, sebelum kita membahas tentang maknanya, tafsirannya, kita terlebih dahulu ingin mengetahui kosakata yang ada ya. Itu di sini ada li'ilaf. Ilaf ya, di sini sebenarnya lam di sini huruf jar ya, tidak masuk dalam satu kesatuan kata. Di sini yang menjadi kata adalah ilaf. Ilaf, kemudian dikasih lam sebagai huruf jar, li'ilaf. Sama dengan adah. Adat itu kan artinya kebiasaan. Jadi adatun atau adat dalam bahasa kita itu ya kebiasaan, adat. Itu aslinya bahasa Arab ya, adatun. Nah, di sini lamnya di sini ya, lamnya di sini dia masuk ke dalam apa? Dalam adat di sini. Lamnya itu masuk ke kata adah, li'adati karena kebiasaan. Di ilaf sama dengan adat, ya, adah. Artinya apa? Kebiasaan. Karena kebiasaan. Lam di sini bisa berarti untuk, bisa karena. Tergantung dengan apa dia dipasangkan. Li'ilaf karena ada ya. Quraisy adalah satu kabilah yang dari sanalah Rasulullah SAW berasal ya. Yang mereka ini menghuni sekitaran Ka'bah, sekitaran apa? Haram. Ilafihim, ilaf, nah ini dia ilaf. Ilaf, kemudian dikasihkan sama hum, ilafihim jadinya. Kenapa nggak ilafuhum? Ya karena sebelum hum di sini ada kasrah, jadinya ilafihim. Maksudnya adalah adatihim, yaitu kebiasaan mereka. Rihlah ini sering kita sebutkan dalam kosakata kita ya, rihlah kemana, rihlah ke sana, rihlah ke sini, itu perjalanan, rihlah ya, atau safar di sini. Safar bepergian ya. Iqamah artinya adalah menetap. Makanya, nah, tapi berbeda ya. Kalau dalam fikih itu ada namanya musafir, ada namanya mukim, ada namanya mustautin. Gitu ya. Kalau musafir itu yang bersafar ya. Orang yang mukim itu yang tidak bersafar. Ya mustautin itu yang
dia tidak bersafar ya. Kalau yang mukim itu dia yang menetap di satu daerah, tapi tidak lama-lama banget ya. Artinya melewati batas safar, tapi tidak terlalu lama untuk disebut dengan menetap. Kemudian asyita adalah musim dingin, as-saif musim panas. Kemudian di sini as-saif itu sendiri lawan katanya adalah apa? Asyita, ya, as-saif asyita. Falya'budu maka hendaklah mereka menyembah. Falyuti'u maka hendaklah mereka mentaati. Rabba adalah Tuhan ya, ilah sembahan. Hadza ini ya, al-bait yaitu rumah. Al-bait itu artinya rumah, tapi rumah di sini maksudnya adalah Ka'bah. Karena disebut dengan Baitullahil Haram. Baitullah ya, rumah Allah Al-Haram yaitu Ka'bah di sini. Al-Ka'bah sebenarnya makna Ka'bah itu adalah kullu bina'in muka'ab. Dalam fiqhul lughah disebutkan bahwasannya Ka'bah itu artinya adalah semua benda yang atau semua bangunan yang bentuknya kotak artinya Ka'bah ya. Itu secara bahasa, tapi secara istilah adalah ya bangunan yang sudah kita ketahui di mana? Di Makkah itu ya. Itu adalah Ka'bah ya, sama dengan langit ya, sama atau langit. Itu maknanya adalah kullu ma 'alaka wa adallaka. Itu seluruh yang lebih tinggi darimu dan dia menaungimu itu adalah langit ya. Kalau masuk dalam pengertian ini, maka kita ketahui bahwasannya kayak langit-langit ya, atap itu termasuk langit ya, kalau dalam pengertian ini. Alladzi artinya yang at'amahum memberi mereka makan. At'amahum memberi mereka makan. At'ama yut'imu it'amu. Memberi apa? Memberi makan. Razaqahum memberi rizki. Memberi apa? Memberi rizki. Razaqahum itu memberi rizki. Kemudian di sini aja'ahum itu memberikan mereka lapar. Maksudnya itu apa? Melaparkan, tidak memberi makan. Itu aja'a. Aja'a kalau apa namanya eh, ja'a itu artinya adalah lapar ya. Tapi aja'a itu melaparkan, membiarkan dia kelaparan dan memang seperti itu. Minju dari kelaparan, min syiba'in dari kekenyangan. Wa amanahum dan mengamankan mereka, wa hafizahum dan menjaga mereka ya. Wa akhafahum dan menakuti mereka. Min khauf dari ketakutan, min amnin dari keamanan. Baik. Jadi kosakata yang ada ini saya yakin ya paling kiri bagi kita yang sudah menghafal surat Al-Quraisy pasti sudah menghafal yang paling kiri. Yang paling kiri ini ya. Tinggal tugasnya setelah ini adalah silahkan di apa namanya hafalkan maknanya gitu ya. Dan saya yakin sudah pada mengerti ya, sudah pada hafal sebagian ya, kayak yang sering terulang ya, terutama bagi yang sudah mengikuti pembelajaran ini sudah dari yang pertama mungkin ya. Maka di sini pasti sudah menghafal dari beberapa yang sering muncul Rabbun ya, hadza dan lain sebagainya. Pasti sering itu. Nah, jika kita sudah hafal yang paling kiri, yang tengah dan yang kanan ini, tambah minimal satu atau dua lah ya. Setiap harinya tapi, setiap harinya ya. Itu satu atau dua ya. Baik, sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang apa namanya kosakata kata berkatanya, mengenai kosakata ini pertanyaannya khusus kosakata ya, ada yang ditanyakan khusus tentang kosakata ya, tidak yang lain. Ustadz, Ya silakan. tanya Ustadz yang tadi Ustadz li'ilaf. Li'ilaf itu li yang di tadi kan Ustadz bilang kalau li diletakkan. Bagaimana Ustadz? Gimana kalau misalnya li annani itu kan diterjemahkan karena juga ya Ustadz ya? Baik, lam itu huruf jar ya. Huruf jar ini dia punya atau kalau kita terjemahkan tergantung eh, kata setelahnya atau kata sebelumnya. Karena betapa banyak kosakata dalam Al-Quran yang dia itu maknanya berbeda jika terjemahannya ya.
jika kita pasangkan dengan kata yang berbeda. Tidak hanya lam saja, misalnya ala, saya kasih contoh ala misalnya. Alal maktab itu di atas apa? Al maktab itu di atas meja. Meja. Alal maktab. Tapi kalau misalnya ad-du'a ala, doa atas, itu artinya adalah doa kejelekan. Itu beberapa makna. Lam juga seperti itu ya. Kalau misalnya Ini adalah hadal kitab li atau hadal kitab li aliyin. Hadal kitab li Muhammadin. Maka kitab ini punya Ali, punya Muhammad, punya saya gitu ya. Lam ini punya, milik atau punya. Tapi kalau misalnya kita lamnya ini kita ganti misalnya jitu li ikrami sohibi, li ikram untuk memuliakannya. Artinya apa? Untuk memuliakan. Saya datang untuk memuliakan temanku. Jadi li di sini artinya adalah eh, untuk ya. Li di sini artinya adalah apa? Untuk. Jadi begitu ya. Jadi di sini li ilaf, ilaf di sini adalah kebiasaan ya, atau adah di sini juga kebiasaan. Jadi kosakata Arab itu sebenarnya punya banyak makna jika dipasangkan dengan yang berbeda. Baik, begitu ya. Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Ustadz, berkaitan dengan kosakata akala itu, ini Ustadz ya, itu subjeknya, kemudian to'am itu maf'ul bihnya Ustadz ya. Apa betul seperti itu Ustadz? Baik. Ada namanya subjek, objek sama predikat ya dalam bahasa Indonesia. SPO, bahkan SPOK keterangannya. Baik, kita sepakati dulu. Subjek itu orangnya, predikat itu kata kerjanya, objeknya itu apa yang dikenai pekerjaan. Betul ya? Ada yang mau dikoreksi? Betul ya? Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjek itu adalah pelakunya. Jadi berarti apa? Fa'ilnya. Predikat adalah fiilnya karena dia kata kerja. Objek adalah maf'ulun bihnya. Gampangannya gini, pelaku namanya fa'il atau subjeknya. Pekerjaannya adalah file. pekerjaan itu predikatnya atau fiil, ya, fiil bukan fa'il, fiil. Nah, objeknya adalah apa? Objeknya adalah tadi maf'ul bihi itu. Begitu ya. Kalau akala Ustadz, Akala itu predikat ya, karena dia kata kerja. Gitu ya. jadi to'amnya objek Ustadz, to'amnya Ya. atau am. Objek jadi apa? Objek. Ya, syukran Ustadz. Gimana? Kita bahas tentang kosakatanya ya. Baik, di sini kita membahas li'ilaf ya. Li'ilafi Quraisy, ilafihim. Titik. Baik, di sini kalau kita membacanya adalah i'jabu, yaitu apa? Takjub lah, mengherankan sekali maksudnya. Li'ilafi ini. Karena kebiasaan mereka ini rihlah ya. Wa tarkihim ibadata rabbil bait, dan mereka itu meninggalkan ibadah kepada Tuhan pemilik rumah ini. Baik. Ini mungkin akan sulit dipahami kalau kita tidak runut dari awal. Kita runut dulu ya tentang orang-orang Quraisy ini. Orang-orang Quraisy ini adalah kabilah yang cukup istimewa di Jazirah Arab. Apa istimewanya? Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan yaitu mengurus tanah suci yaitu Ka'bah.
Dan sejak zaman Nabi Ibrahim, orang-orang Arab ini mengagungkan Ka'bah sejak zaman itu. Sejak zaman Nabi Ibrahim ini mengundang haji orang-orang Jazirah Arab. Mereka datang ke Jazirah Arab untuk berhaji. Meskipun mereka di zaman jahiliyah penuh dengan kesyirikan, tapi haji tetap ada. Namun hajinya ini mereka mencampur adukan dengan kesyirikan. Misalnya dalam beberapa lafal beberapa lafal talbiyah ya, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malakak. Dalam talbiyahnya mereka ini. Itu setelah kata-kata tidak sekutu bagimu, mereka menambahkan kecuali sekutu yang engkau miliki mereka enggak memilikimu. Tapi intinya hajinya penuh dengan kesyirikan dan sebagainya. Nah, orang-orang Quraisy ini mereka lebih ya, terutama Ka'bah ini, ketika orang-orang dari Yaman ya, itu hanya dipimpin oleh Abraha dengan pasukan gajahnya, mereka hendak menyerang Ka'bah. Mereka hendak menyerang Ka'bah. Nah, datanglah burung ababil. Akhirnya mereka hancur semua. Singkat cerita seperti itu. Nah, di sini malah menambah keagungan orang-orang keagungan Ka'bah. Dan keagungan Ka'bah ini juga termasuk keagungan orang-orang Quraisy. Maksudnya keistimewaan orang-orang Quraisy. Sehingga mereka semakin yakin, wah, kalau ada yang macam-macam sama Ka'bah pasti kualat. Dan mereka lebih mengagungkan Ka'bah dan juga mengagungkan orang-orang yang dilimpahkan amanah untuk menjaga Ka'bah ini. Sehingga mereka ini jarang menjadi sasaran empuk untuk perampokan. Oh, ini dari Quraisy. Mereka akhirnya tidak menjadi sasaran empuk. Beda dengan kabilah-kabilah yang lain. Kalau kabilah-kabilah yang lain, mereka ini ya banyak kabilah Arab yang hidupnya itu dari waktu itu kabilahnya merampok kabilah yang lain. Jadi mereka sudah kehabisan air minum, kehabisan makanan, lihat kabilah yang lain kok mereka masih punya makanan dan minuman ya. Akhirnya diserang kemudian dijarah gitu ya. Itu namanya perang antar suku lah di zaman dulu itu sering sekali. Karena mereka rebutan air dan lain sebagainya. Nah, ini tidak berlaku bagi Quraisy. Quraisy aman. Karena yang menyerang mereka pasti kualat gitu ya. Mereka berpikir seperti itu. Setelah melihat kejadian Abraha. Dan tidak hanya itu, mereka ini kalau melakukan perjalanan rihlah ya, melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke Yaman, Mekah ke Syam, ini aman sekali. Beda dengan kabilah yang lain, rawan dirampok, rawan dijarah. Tapi kalau mereka tahu, oh ternyata ini kabilahnya Quraisy, mereka nggak berani. Kenapa? Ya karena mengagungkan mereka ini adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengurus Ka'bah ini. Jadi seperti itu ya. Orang-orang Quraisy itu sekali melakukan rihlah itu 3.000 ekor unta paling tidak ya. 3.000 ekor unta itu baru unta ya, 3.000 sampai 5.000 sampai 10.000. Ribuan ekor unta itu untuk membawa barang dagangan mereka. Belum lagi nanti kudanya, pengawalnya, orang-orang yang mengawasinya, pembantu-pembantunya, pedagang-pedagangnya, pegawai-pegawainya, itu pasti banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini kalau musim dingin pergi ke Yaman ya, kalau musim panas pergi ke Syam. Beda dengan kabilah yang lain. Kabilah yang lain ini kalau mereka bepergian itu rawan sekali yang namanya perampokan penjarahan. Kabilah mana ini? Kabilah Fulan. Oh, dijarah, dirampok itu sangat-sangat biasa di zaman itu ya. Kabilah mana ini Quraisy? Oh, nggak berani, kita khawatir kualat gitu. Khawatir kualat. Padahal kalau kita lihat ya, orang-orang Quraisy ini mereka secara militer itu tidak kuat-kuat banget. Bahkan secara militer mereka ini agak ya bisa dibilang lemah lah kalau secara militer ya. Kenapa? Kita lihat ya, kita bandingkan orang-orang Quraisy itu kalau mereka bikin pasukan di perang Badar itu hanya 1.000-an. Dalam perang Uhud hanya 3.000-an. Dan mereka
ngajak kolaborasi dengan orang-orang Ghatafan dan orang-orang Ahzab yang lainnya. Itu di perang Ahzab itu hanya sekitar 10.000 orang. Bayangkan ya. Sekitar itu sudah bersekutu dengan pasukan-pasukan sekitar mereka hanya 10.000, bandingkan dengan Bani Hanifah, Musailamah al-Kadzab itu ya. Mereka sekali bikin pasukan 40.000. Itu berkali-kali lipat daripada apa yang dibikin oleh Quraisy. Secara militer ya biasa aja gitu ya. Beda dengan kabilah-kabilah yang lain yang besar-besar ya. Nah, seperti ini, tapi ketika mereka ini sedang rihlah, mereka ini sedang melakukan perjalanan, nggak ada yang berani untuk mengusik mereka karena khawatir apa? Khawatir kualat. Orang Abraha saja kemarin dilempari batu sama burung ababil, apalagi apalagi orang-orang eh, apalagi orang biasa yang nyerang gitu ya. Jadi begitu ya. Dan juga kalau kita inome lebih dalam bahwasannya surat Quraisy ini masih ada hubungannya dengan surat yang sebelumnya. Surat sebelum Quraisy adalah surat Al-Fil. Jadi apa namanya? Al-Fil ini menjelaskan tentang pasukan gajah yang dibombardir atau yang dihantam oleh burung ababil ketika mereka hendak menyerang Ka'bah. Mereka hendak apa? Menyerang Ka'bah. Nah, akhirnya ya dilanjutkan dengan ayat ini ya. Sebagian para ahli tafsir menyatakan bahwasannya ayat ini atau surat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah itu memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy. Mereka ini punya banyak keistimewaan. Keistimewaan yang paling utama adalah bahwasannya Nabi SAW berasal dari kabilah Quraisy. Ini otomatis mengangkat nama apa? Kabilah. Ibaratnya seperti ini. Ada siswa yang menang Olimpiade internasional misalnya. Pasti nama sekolahnya juga terangkat. Nama sekolahnya juga terangkat gitu ya. Nah, begitu pula dengan kabilah ya. Eh, apalagi ini jadi nabi. Pasti nama kabilahnya juga terangkat. Nah, maksudnya di sini adalah ini surat adalah surat Makkiyah, turun ketika di Makkah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy, kalian itu kemarin sudah kami tolong dan kami bantu melawan pasukan apa? Membinasakan pasukan gajah. Nah, tidak hanya di situ, juga nggak herankah ya dengan kebiasaan kalian rihlah nantinya musim dingin dan musim panas itu ke Syam dan ke Yaman dengan kondisi aman gitu. Sementara kabilah yang lain enggak. Mulai nangkap dari sini ya. Jadi hubungannya dengan ayat surat yang Al-Fil kemarin itu, Al-Fil menjelaskan tentang bagaimana yang ingin menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Makkah, ingin menyakiti kalian orang-orang Quraisy, itu Allah hancurkan mereka. Allah bela kalian gitu ya. Dan pembelaan Allah tidak hanya sampai di sini, tidak hanya sampai menghancurkan musuh kalian, tapi juga melindungi kalian dari kelaparan dan juga aman sekali. Kalian itu aman berjalan di atas muka bumi ini. Dan tidak hanya itu sebenarnya. Mereka ini menjadi pusat ekonomi. Kenapa menjadi pusat ekonomi? Karena orang namanya juga orang haji ya, setiap tahun mereka kan kedatangan tamu untuk mengerjakan haji ya. Nah, orang berhaji ini tidak hanya datang berhaji, tapi juga untuk jual beli, untuk dagang ya, kulineran gitu ya, dagang baju, dagang ini, dagang itu gitu ya. Nah, sehingga trafficnya rame gitu ya, sehingga banyak pengunjung. Namanya namanya banyak pengunjung kan otomatis bisa buat jualan ya, otomatis apa buat jualan. Apalagi mereka ini mewajibkan bahwasannya orang mau tawaf itu harus pakai kain dari Mekah situ. Dan jangan dipikir ya, kain itu murah zaman dulu. Zaman dulu kain itu sangat mahal. Dalam kitab diat ya, ketika orang membunuh orang gitu ya, maka diatnya beberapa kitab ya, itu 100 ekor unta ya, juga atau 200 ekor sapi kalau salah 200 ya.
200 ekor sapi atau 200 pasang kain. Jadi harga sapi dengan harga kain, ya, satu potong kain atas bawah, atasan sama bawahan ya, itu sama dengan harga sapi di zaman itu. Karena waktu itu belum belum murah, waktu itu masih mahal. Tekstil itu masih mahal. Itu mahal sekali. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat mahal. Baik. Kalau zaman sekarang baju di marketplace itu murah-murah ya. Jadi seperti itu ya. Allah itu memiliki apa? Memberikan banyak keistimewaan kepada orang Quraisy karena memang mereka ini Allah berikan keutamaan, salah satunya adalah karena Nabi ini muncul dari mereka. Ya li'ila fi Quraisy ya, i'jabu li'ilafihim rihlataini. Heranlah ya, heranlah ya, apa namanya, apakah tidak heran atau heranlah gitu ya. Intinya eh, di sini kita apa namanya merasa keheranan gitu. Kebiasaan mereka untuk melakukan dua rihlah. Nanti kita lihat apa dua rihlah ini. Wa tarkihim ibadat rabbil bait, dan mereka ini meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Quraisy adalah ihda qabail Arab ya. Quraisy adalah salah satu kabilah Arab al-kubra yang besar ya. Asyat haula Baitillahil Haram di Makkah ya. Mereka ini hidup di sekitar Baitul Haram di Makkah ya. Wa tala'at, dan mereka ini nahadun, ittala'a itu nahadah ya, itu bangkit atau memiliki peranan bi khidmatil hajij, yaitu mereka ini membantu orang-orang yang berhaji. Urifat bit tijarah, mereka terkenal dengan perdagangan. Yo jelas ya, karena mereka ini bukan petani. Kalau Madinah kan bertani ya. Mereka kalau Madinah itu untuk bertani. Mereka itu orang-orang yang bertani. Nah, kalau orang-orang Quraisy ini mereka terkenal dengan perdagangannya. Ekspor impor ya. Mereka ambil barang dari Syam, kemudian dijual ke Yaman, ambil barang dari Yaman, dijual ke Syam gitu ya. Dan trik yang paling jitu dalam perdagangan adalah triknya Rasulullah. Bagaimana dulu Rasulullah berdagang? Dulu ketika Rasulullah berdagang, sebelum nikah ya, sebelum nikah, waktu itu Rasulullah SAW berdagang ditemani oleh pembantunya Khadijah namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya teman-teman. Maisarah itu bukan perempuan. Lah memang nama Maisarah di negeri kita jadinya jadi nama perempuan ya memang karena kebiasaan kita aja. Tapi aslinya Maisarah ini adalah nama laki-laki. Beda dengan yang lain, kalau yang lain itu bawa duit ya. Kemudian beli barang di mana? Syam, kemudian dijual di Makkah gitu ya. Kemudian pergi ke Yaman dan sebagainya dan seterusnya. Rasulullah beda. Rasulullah ini beli bawa duit. Duitnya dibelikan dulu barang di Mekah. Sampai di Mekah, setelah dapat barang ya di Mekah ya, dibawa ke Syam, kemudian di Syam sana dijual. Dijual, kemudian dibelikan lagi barang, dibawa ke Mekah, dijual lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi untungnya double, dua kali transaksi ya. Jadi seperti itu. Mereka apa namanya terkenal dengan perdagangan. Karena Makkah ini juga ramai. Sering datang tamu Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Berhaji tawaf gitu ya. Namanya banyak keramaian, pasti banyak dagangan di situ. Dagangan pasti laris. Orang kalau mau bepergian pasti bawa duit ya. Fakana laha rihlatan. Quraisy ini punya dua rihlah, dua perjalanan. Fakana laha rihlatan ihdahuma fi syita ilal Yaman. Salah satunya mereka bersafar ketika musim dingin itu kemana? Ke Yaman ya. Musim dingin mereka safarnya ke Yaman. Kenapa? Karena kalau musim dingin ke Syam ya sangat dingin. Itu kan dekat ke kutub ya. Kalau Yaman dekat ke Katulistiwa. Jadi kalau musim dingin dekat ke Katulistiwa masih ya masih masuk lah ya, masih oke lah. Nah, wal ukhra fi shaif ila Syam, itu yang satunya rihlah di musim dingin, musim panas ya, musim panas ke Syam. Jadi ini karena memang kondisi musim apa namanya musim panas, mereka ke tempat yang dingin. Jadi menyesuaikan lah ya.
ilafihim liilafi Quraisy ilafihim i'jabu liilafi rihlatain wa tarkihim ibadat rabbil bait. Ini sudah terulang tadi ya. Rihlah al-intiqal safar, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bersafar. Asyita di sini zamanul bard, asyita musim dingin. Rihlatus syita wasaif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Intidhamu rihlatihim fi syita il Yaman, yaitu mereka ini rihlah musim dingin ke Yaman. Fi saif, dan mereka musim panas ke Syam. Baik. As-saif di sini raji' tafsir fi syadr sabiq. Jadi untuk memahami saif di sini kembali ke tafsir sebelumnya tadi ya. Saif itu adalah musim panas. Falya'budu falyanqadu wal yakhda'u. Mereka adalah nurut ya, beribadah. Maka hendaklah mereka apa? Beribadah gitu. Rabba hadzal bait rafi'uhu wa ra'ihi, yaitu yang mengangkat kemuliaan apa namanya Baitullah ini dan juga yang memeliharanya. Hadza artinya hadzal bait artinya adalah Ka'bah. Ya, al-bait raji' tafsir asy-syadr as-sabiq, itu al-bait di sini adalah rumah-rumah, di sini maksudnya adalah Ka'bah ya. Karena Baitullah al-Haram itu rumah Allah al-Haram, yaitu apa? Ka'bah. Alladzi ismu ismun mausulun lil mufradil mudzakkar ya. Alladzi artinya adalah yang gitu aja ya. At'amahum, yaitu yang memberikan mereka makan. Atau rizqi, itu memberikan mereka apa? Rizki. Min ya, min sababiyah, harfu jarin yufidu ta'lil, gampangannya artinya dari gitu aja. Ju' yaitu al-alamun natij an khuluwil ma'idati minat ta'am, yaitu rasa sakit yang timbul karena perut kosong, itu lapar ya. Jadi lapar itu rasa sakit yang timbul karena perut kosong. Wa amanahum wa manahahumul amna wal itmi'nan, memberikan mereka keamanan dan juga kestabilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka itu makanan ya, harta yang berlimpah. Kenapa? Karena mereka ini punya bisnis ya, bisnis yang mereka ini satu-satunya kabilah yang hampir satu-satunya kabilah yang aman untuk melakukan perjalanan asyita wa saif tadi itu. 2 kali perjalanan dalam setahun. Ini mereka hampir satu-satunya yang aman. Kabilah yang nggak berani, kecuali mereka bawa pasukan yang besar. Dan itu menghabiskan banyak biaya dan juga tenaga. Bahkan beberapa kabilah mungkin ikut ya, eh, ikut Quraisy biar merasa aman, juga ada yang seperti itu ya. Nah, juga mereka aman dari ketakutan karena orang-orang Arab nggak berani kalau menyerang mereka. Khawatir apa? Khawatir kualat sebagaimana yang menimpa Abraha itu. Jadi wa min sababiyah harfu jarin yufidu ta'lil. Di sini min adalah huruf min sababiyah huruf jar ya. Yufidu ta'lil di sini. Khauf yaitu infi'alun yab'atsu al-faz'a fi nafsi litawaqqu'i makruhin. Itu gejolak dalam jiwa kita yang mengakibatkan rasa kekhawatiran ya, karena terjadinya sesuatu yang dibenci. Ya, khauf artinya adalah takut gitu aja ya. Itu pengertiannya panjang ya. Baik, jadi sekali lagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada satu golongan tertentu ini tidak bisa ditiru ya. Ketika Allah mengutamakan memilih Rasul ya, sebagai seorang Rasul, maka nggak ada yang bisa niru. Orang mau ibadah sekuat apapun, ya nggak akan bisa jadi Nabi. Karena Nabi itu pilihan ya. Nabi itu apa? Pilihan. Baik. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Sekali lagi bahwasannya ayat ini atau surat ini masih ada hubungannya dengan surat yang sebelumnya, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang, yaitu tentang apa? Menjelaskan bagaimana Quraisy ini punya keistimewaan yang cukup luar biasa ya. Keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada kabilah-kabilah yang lain. Karena di situ muncul seorang nabi yang merupakan sebaik-baik nabi dan sebaik-baik para rasul, otomatis kabilahnya juga terangkat ya. Baik, sebelum kita bahas tafsirnya tentang materi ini, ada yang ditanyakan ya?
Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya, kenapa Allah menurunkan surat ini, Ustadz, berkaitan dengan asbabul nuzulnya, Ustadz? Baik ya, ketika tadi saya buka-buka tafsir ya, entah saya belum nemu atau memang nggak disebutkan ya, asbab nuzulnya belum belum apa namanya tidak disebut di situ ya, atau entah saya dia nggak nemu ya dalam beberapa tafsir kayak Ibnu Katsir ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Cuma begini, kebanyakan para ahli tafsir itu mengatakan bahwasannya ayat ini merupakan maknanya ya maknanya. Ayat ini merupakan lanjutan dari surat Al-Fil. Jadi begitu. Menjelaskan, orang-orang Quraisy, kalian ini sudah Allah berikan kenikmatan yang banyak. Kenapa kalian nggak mau beriman gitu loh? Kenapa seperti itu? Karena ayat ini turun surat ini turun ketika periode Makkah. Artinya Rasulullah belum hijrah di situ. Dan mereka masih belum beriman. Orang-orang Quraisy itu mereka baru all in berimannya itu ketika kapan? Ketika Fathu Makkah. Mereka baru all in beriman di situ. Mereka semuanya baru beriman. Tapi sebelumnya, terutama periode Makkah, mereka belum beriman. Oleh karena itu Allah berikan peringatan dari orang-orang Quraisy. Kalian ini sudah kami berikan kenikmatan yang besar ya. Orang musuhnya nyerang, pasukan gajah yang nyerang kami hancurkan. Tidak hanya itu, kalian ini punya keamanan yang luar biasa. Itu tidak ada yang berani nyerang kalian ketika kalian perihlah musim panas maupun musim dingin. Juga ketika kabilah-kabilah yang itu sepi ya, kalian punya kesempatan untuk berdagang di situ. Nah, jadi nggak herankah gitu ya, kalian itu mendapatkan kenikmatan dari Allah tapi nggak mau nyembah Allah saja, itu sangat mengherankan itu. Makanya ya ajabu, heranlah gitu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan banyak keistimewaan tapi mereka itu nggak mau mentauhidkan Allah, malah mendua, mentiga, mengempat dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya sebenarnya. Kita lanjutkan ke tafsirnya ya, tafsir yang ringkas ini. Baik, di sini ila fi Quraisy ila fi rihlata asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat Makkiyah, turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ya. Min maqasid surah, di antara maksud tujuan surat ini adalah al-imtinan ala Quraisy wa ma yalzamuhum tijaha dzalik. Itu karunia yang besar, yang agung terhadap orang-orang Quraisy. Nah, karunia ini pasti punya timbal balik, pasti punya konsekuensi. Wa ma yalzamuhum tijaha dzalik, dan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari nikmat ini. Contoh ya, misalnya gini. Jadi setiap nikmat itu ya, apalagi di dunia itu tidak ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang eh, cuma-cuma gitu ya. Kalau kita ingin hasil ya kita harus bekerja. Kalau kita diberikan sesuatu ya pasti kita harus memberikan timbal baliknya. Allah memberikan orang-orang Quraisy kenikmatan yang besar, keutamaan yang besar. Maka di sini orang-orang Quraisy itu juga punya kewajiban. Orang-orang Quraisy ini mereka bukan tidak beriman kepada Allah ya. Mereka ini beriman kepada Allah ya. Mereka beriman kepada Allah, mereka menyembah Allah ya. Mereka menyembah Allah ya. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Maka dikatakan dengan musyrik. Jadi sekali lagi, orang-orang Quraisy ini mereka menyembah Allah iya, menyembah Tuhan yang lain juga iya. Kalau beda sama ateis ya. Ateis itu mereka murni tidak mengakui adanya Tuhan. Ilhad dalam bahasa Arabnya itu. Baik, at-tafsir li'ajli adati Quraisyin wa ilafihim. Ya, karena sebab kebiasaan Quraisy ya dan apa yang mereka biasakan. Jadi kalau kita lihat terjemahnya tadi ya, karena sebab kebiasaan apa orang-orang Quraisy.
Maksudnya tadi sudah kita jelaskan bahwasannya tidakkah heran gitu ya, dengan kebiasaan mereka eh, memiliki rihlah perjalanan musim dingin dan musim panas dalam kondisi yang aman, dalam kondisi damai, tidak ada yang berani menyerang mereka selama ini. Mereka berdagang sampai kemana-mana. Itu dalam kondisi aman, nggak ada yang berani nyerang. Karena melihat, oh ini orang Quraisy, nggak berani mereka. Nah, eh, gak herankah mereka ini seperti ini? Tapi yang lebih heran adalah mereka tidak mau nyembah Allah. Nah, seperti itu. Rihlatus syita ilal Yaman. Itu rihlah perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ya ila Asyam aminin. Mereka memiliki dua perjalanan ini, dua-duanya itu aman. Dan sekali lagi ini suatu eh, pertanyaan atau bukan pertanyaan sih, suatu keheranan gitu ya. Keheranan Allah berikan mereka keamanan, Allah berikan mereka perlindungan, Allah berikan mereka kekenyangan, tapi kenapa tidak mau beriman kepada Allah? Nah, oleh karena itu Allah mengulang di sini, "Falya'budullah." Maka hendaklah mereka menyembah Allah, Rabb hadzal bait, yaitu yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah, Al-Haram wahdahu. Jangan bersekutu, karena Tuhan-Tuhan selain Allah di Jazirah Arab, terutama di sekitar Ka'bah itu ada 360-an waktu itu. Ada namanya Hubal, berhala pertama yang dibawa dari Syam ya. Ada namanya Manat, ya. Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Bahkan ada paman Nabi yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, hambanya Uzza, yaitu berhala. Abdul Uzza, siapa yang tahu? Paman Nabi yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Siapa aslinya? Yaitu Abu Lahab. Abu Abu Lahab. Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Itu nama aslinya. Dan orang-orang apa namanya? Orang-orang jahiliyah ya, mereka ini eh, mensekutukan Allah dengan apa? Ya dengan sembahan-sembahan yang lain. Nah, ketika mereka diperintah untuk sembah Allah saja, itu mereka heran loh. Lah nenek moyang kami loh nyembah nyembah Tuhan yang banyak, masa kami nyembah Tuhan yang satu? Nah, ini dia. Biasanya penyebab orang menjadi celaka ya, itu adalah mengikuti ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan agamanya. Loh kan nanti tidak cinta budaya. Budaya itu ya, itu hukumnya boleh-boleh saja apabila tidak bertentangan dengan agama kita, dengan tauhid kita. Kalau budaya bertentangan dengan agama kita, ya budayanya ngalah gitu ya. Karena kita minta surga sama Allah Ta'ala, bukan sama budayawan. Nah gitu. Kalau misalnya budayanya itu baik ya, budayanya itu mubah ya, kita pakai songkok hitam bagus ya, pakai batik nggak masalah ya. Kemudian kita budaya-budaya yang lain ya. Tapi kalau budayanya sampai misalnya menyembelih kambing dipersembahkan ke siapa gitu ya. Kemudian ada budaya sujud rukuk kepada selain Allah, maka seperti ini budayanya ngalah ya. Karena di akhirat nanti ya kita lebih butuh pertolongan Allah daripada pertolongan yang lain ya. Nggak mungkin yang lain bisa nolong. Kayak gitu ya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ الَّذِي يَسَّرَ لَهُمْ هَذِهِ الرِّحْلَةِ. Nah, mereka ini hendaklah menyembah Allah, Rabb yang memiliki rumah Baitul Haram ini, Ka'bah ini, yang Allah ini memudahkan mereka rihlah ini. Allah memudahkan mereka perjalanan ini. La yusyirku bihi ahadan, yang janganlah mereka ini menyekutukannya dengan satu apapun. Janganlah mereka menyekutukannya dengan satu apapun. Alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah lah yang memberikan makan mereka dari kelaparannya, wa amanahum min khauf, yaitu mengamankan mereka dari ketakutan. Bima wada'a fi qulubil Arab min ta'zimil haram wa ta'zimi sukanihi. Dengan
perantara, Allah ini menjadikan di hati-hati orang Arab itu pengagungan terhadap Baitul Haram, ya, terhadap Ka'bah, dan mengagungkan juga orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu satu paket ya. Mengagungkan apa? Tanah haram, tanah suci, ya juga mengagungkan penduduknya yang merawatnya. Dan terutama juga mereka ini orang-orang Quraisy, kan kita tahu ya, tidak semua orang yang datang berhaji itu kaya gitu ya. Tidak semua yang datang berhaji itu mereka punya duit untuk belanja gitu ya. Tidak semua mereka punya bekal, tapi mereka ingin berhaji. Karena ini merupakan eh, apa namanya, kebiasaan atau ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, banyak di antara orang-orang Quraisy yang kaya-kaya itu mereka ini memberikan makan gratis, minuman gratis ya. Bukan cuma makan siang gratis, tapi ya makan minum apa? Makan minum gratis ya. Eh, contoh misalnya beberapa ketua kabilah seperti Amr bin Luhai ya. Orang ini yang pertama kali membawa patung ke Jazirah Arab ya. Ya ini menyembelih 3.000 kambing. Menyembelih berapa? 3.000 ekor kambing untuk diberikan makan kepada jamaah haji. Kan 3.000 kambing setiap tahunnya. 3.000, 4.000 gitu ya. Ini banyak sekali. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, jadi mereka ini karena mudahnya melakukan eh, perjalanan dagang, ekspor impor mereka ini gampang, dan jalur distribusi ini lancar, maka mereka jadi orang kaya. Dan mereka ini menggunakan kekayaannya, salah satunya adalah untuk memberi makan orang-orang yang berhaji. Sehingga apa? Tambah diagungkanlah mereka sama orang-orang Arab di sekitarnya. Baik, demikian teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Insya Allah sudah hafal semua ya surat ini. Insya Allah. Yang belum hafal, ya silakan dihafalkan ya. Dihafalkan, kemudian silakan dipraktekkan dalam ibadah ya, dihayati ya, huruf per hurufnya. Apa namanya? Insya Allah lebih memudahkan kita untuk lebih khusyuk ya dalam sholat kita. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.